Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para hadirin, para santri, para alumni Pondok Pesantren Hidayatul Rahman Sukra dimanapun berada pada sore hari ini, alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan murojaah atau memutolaah kembali salah satu kitab yang pernah kita ngaji di Pondok Pesantren Hidayatul Rahman Sukra, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan dalam mengkaji atau memutolaah kitab Ta'limul Muta'allim ini kita senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap menjaga, memelihara ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu yang sudah kita miliki, agar jangan sampai lepas dari jiwa kita, dari badan kita, karena ilmu yang sudah kita peroleh itu kita mencapainya dengan susah payah, dengan penuh perjuangan, dengan banyak biaya, dengan banyak pengorbanan, sehingga amatlah menyedihkan apabila ilmu yang ada di dalam diri kita satu persatu meninggalkan kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, salah satu cara agar ilmu itu betah ada di dalam diri kita, maka hadirkan dalam diri kita untuk senantiasa mencintai ilmu. Kalau diri kita ada rasa untuk mencintai ilmu, maka insya Allah ilmunya pun juga akan mencintai kita. Saya kira tidak jauh berbeda dengan perasaan kita mencintai kepada seseorang. Jadi apabila kita perhatian, respect kepada seseorang yang kita cintai, maka orang tersebut pun juga akan respect kepada kita. Ingatlah wahai anak-anakku, para hadirin, para alumni, bahwa ilmu itu adalah nur, cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Tidak sembarangan orang mendapatkan ilmu. Tidak setiap orang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekiranya kita memiliki ilmu, berarti kita itu telah mendapatkan anugerah, telah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga sekali. Dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa ilmu itu akan betah berada di dalam diri seseorang apabila seseorang itu dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha menjauhkan diri dari maksiat. Oleh karena itu, kembali lagi mari pada kesempatan di bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini
kita memanfaatkan waktu untuk memurojaah kembali kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan materi Ta'limul Muta'allim lanjutan yang kemarin, seperti biasa mari kita bersama-sama membaca doa yang telah diajarkan oleh guru kita, sesepuh kita, guru kita semuanya, yaitu almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Idris, yang senantiasa, mudah-mudahan kita masih ingat doanya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai kembali melanjutkan memurojaah kitab taklim, melanjutkan yang kemarin sore. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih tentang syair yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah sebagai penyemangat kita yang sedang belajar, bagi para santri, sebagai penyemangat kita yang sudah tidak aktif belajar lagi di pondok pesantren, untuk menggugah kembali semangat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal ilmu al-hadi ila sananil huda, huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Kalau dilakukan mungkin kurang lebihnya seperti ini. Huwal ilmu al-hadi ila sananil huda, huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Huwal ilmu utawi ilmu fikih iku al-hadi, ilmu kanggo nuduhaken ila sananil huda maring piro-piro dalane petunjuk. Huwa utawi ilmu fikih iku al-hisnu, dadi benteng, yunji kang bisa nyelametaken min jami'i syada'idi saking sekabiane piro-piro blai. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Fa inna faqihan mangka satuhune wong kang alim ing dalam ilmu fikih, wahidan kang hale sewiji, mutawarian tur kang duweni sifat waro, iku asyaddu luwih diwedeni ala syaitani ing atase setan, min alfi abidin tenimbang saking 1000 piro-piro ahli ibadah. Subhanallah. Kalau kita mengupas isi kandungan dalam syair tersebut, sungguh sangat luar biasa sekali maknanya, bahwa dianjurkannya kita mempelajari ilmu fikih, mengerti ilmu fikih, karena di dalam ilmu fikih banyak sekali keutamaan-keutamaan. Salah satunya adalah ketika seseorang mahir dalam ilmu fikih, maka ibarat dia itu sedang berjalan, maka jalannya itu terang benderang. Seperti kita berjalan
tapi kita membawa baterai atau lentera atau lampu yang sangat padang, sehingga tahu oh ini jalannya lurus, ini jalannya berlubang, ini jalan kurang bagus, ini jalan yang bagus, ini jalannya melencong, ini jalannya lurus, dan seperti itu. Kira-kira gambaran orang yang ahli dalam ilmu fikih. Jadi sepanjang perjalanannya dia itu selalu diterangi petunjuk yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ilmu fikih juga dapat menyelamatkan orang yang memilikinya dari segala macam bahaya, dari segala macam belai. Untuk lebih meyakinkan lagi, kita lihat syair yang berikutnya. Fa inna faqihan wahidan mutawarian. Sungguh jika ada satu orang ahli fikih yang dia itu bersifat waro. Waro itu para ulama mendefinisikan adalah orang-orang yang sangat berhati-hati dalam hal untuk menghindari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang waro itu orang yang betul-betul menjaga dirinya jangan sampai dia terjebak ke dalam sesuatu perkara yang haram. Nah, bagaimana kedudukan orang yang ahli ilmu fikih, yang waro? Itu kata Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah, itu sangat ditakuti. Satu orang ahli fikih yang bersifat waro itu sangat ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi dia tidak mengerti ilmu fikihnya. Kita bisa membayangkan 1000 orang yang ahli ibadah tapi dia tidak paham ilmu fikih, bandingannya dengan satu orang yang ahli fikih dan memiliki sifat waro. Itu oleh setan lebih ditakuti yang satu orang itu. Itulah beberapa kelebihan, beberapa keutamaan yang ada di dalam orang yang memiliki keahlian, kemahiran menguasai ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi. Wa kadzalika lan iku kaya mengkonon-mengkonon kang wis dituturaken fi sairil akhlaqi ing dalam sakabehane pira-pira akhlak atau budi pekerti. Nahwi upamane contoh al judi, loman, wal bukhli lan madid, wal jubni lan jereh, wal jur'ati lan wanen, watakabur lan gumede, watawaddu lan andap asor, wal ifah lan sifat ifah atau ngeraksa perkara haram, wal israf lan berlebihan, wat taqtir lan ngirit-ngirit, wa ghairiha lan seliyane kabeh. Di samping kita mempelajari ilmu fikih, kita juga diwajibkan untuk mempelajari ilmu akhlak. Maka mungkin kalian masih ingat ketika di pondok pesantren atau santri yang sekarang masih menimba ilmu di pondok pesantren namun sekarang sedang berada di rumah, kita tidak asing lagi dengan akhlak lil banin, akhlak lil banat. Karena memang sungguh akhlak ini adalah sesuatu modal yang harus dimiliki oleh setiap orang agar dia itu
menjadi manusia yang bermartabat. Seseorang akan naik nilai martabatnya ketika dia menerapkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, baik sesama manusia, sesama makhluk Allah, sesama lingkungan, dan lain sebagainya. Pokoknya akhlak ini berlaku dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Sehingga salah seorang pengarang kitab akhlak lil banin, Syekh Syauqi Bik, itu pernah mengatakan bahwa sebuah negara akan tetap berdiri kokoh, akan tetap langgeng, akan tetap eksis, dan akan tetap jaya manakala di dalam negara tersebut perilakunya sesuai dengan akhlak, tuntunan agama. Namun apabila sebuah negara, suatu bangsa sudah tidak menghiraukan lagi akhlaknya, tidak sesuai lagi akhlaknya sesuai dengan tuntunan agama, maka pasti bangsa atau negara tersebut suatu saat akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dikatakan oleh Syekh Syauqi Bik ini bukan mengada-ada. Kalau kita berkesempatan membaca-baca Al-Quran, kemudian membaca terjemahnya, sangat mudah sekali kita temui bahwa di dalam Al-Quran itu diceritakan umat-umat zaman dahulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah mengabaikan akhlak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Contoh, umatnya Nabi Lut. Kita tahu bahwa umatnya Nabi Lut ini adalah umat yang melegalkan hubungan sesama jenis. Laki-laki berhubungan sesama laki-laki, perempuan berhubungan sesama perempuan. Apa yang terjadi? Allah murka, dan kemudian umatnya Nabi Lut itu dihancurkan, dimusnahkan, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi siapa lagi? Banyaklah ya, kalau kita misalnya membaca di dalam Al-Quran, sangat banyak umat-umat terdahulu yang dia itu tidak mengindahkan akhlakul karimah, maka sebuah bangsa akan hancur binasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih yang dipelajari di dalam akhlak itu? Ya, yang paling pentingnya bahwa kita harus tahu bahwa akhlak itu secara pembagian, secara garis besar itu ada dua macam. Yang pertama akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah. Akhlakul mahmudah berarti akhlak yang baik, yang terpuji. Dan yang keduanya adalah akhlakul mazmumah, akhlak yang jelek atau akhlak yang tercela. Sehingga ketika kita telah mengetahui ini akhlak yang terpuji, ini akhlak yang jelek, maka kita bisa memilih. Akhlak yang terpuji kita kerjakan, akhlak yang jelek kita tinggalkan. Maka itu setiap orang, terutama orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, wabil khusus adik-adik yang masih mondok, teruskan belajar akhlaknya, karena akhlak itu adalah sebagai bekal kita. Nanti ketika kita bergaul di tengah-tengah masyarakat luas, akhlak ini sangat penting untuk diterapkan agar kita menjadi orang yang mulia, baik mulia di hadapan manusia maupun mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal kibra mangka setune sifat gumede atau takabur, wal bukhla lan sifat kumed atau medit, wal jubna lan sifat jereh, wal israf lan sifat berlebih-lebihan, iku haramun haram. Nah ini berarti yang diharamkan ini termasuk akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela. Oleh kita harus dijauhi, dihindari agar kita tidak termasuk orang-orang yang celaka. Wala yumkinu lan orang mungkin apa at-taharuzu bisa ngeraksa anha saking akhlak mau kabeh, illa bi'ilmiha kecuali kelawan ngawuri ilmune akhlak. Bagaimana mungkin kita akan tahu ini akhlak baik, ini akhlak buruk, ini terpuji, ini tercela, kalau tidak mempelajari ilmu akhlak. Wa ilmi malan ngawari ing sifat yudodiha kang lelawane fikih fayuftarudu mangka den fardu akan ala kul insanin ingate saben-saben menungso apa ilmuha ngerteni akhlak. Waqad sonnafa lan teman-teman wis ngarang, wis nganggit sapa asayid tuan al imam al ajal kang agung asyahid Kiai Syahid Nasiruddin Abul Qasim ramane Kiai Abul Qasim kitaban ing sujine kitab fil akhlaqi ing dalam nerangaken budi pakarti. Wa nikma lan iku sebagus-baguse ma barang sonapa kang nganggit sapa Kiai Syahid fayajibu mangka wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa hifdzuha ngeraksa akhlak atau menjaga akhlak. Jadi sebetulnya kitab akhlak itu sangat banyak. Kalau di sini dikatakan bahwa ada kitab akhlak yang sangat bagus sekali untuk dipelajari, yaitu kitab akhlak karangan Kiai Syahid Nasiruddin Abul Qasim. Nah, kalau yang kita pelajari di pondok pesantren, akhlak lil banin, akhlak lil banat, itu akhlak yang sifatnya masih pemula, lil ibtida, untuk para santri yang masih pemula, masih awal-awal belajar akhlak, supaya mudah dimengerti, mudah dipahami, dan mudah diamalkan. Tapi sebetulnya kitab akhlak itu sangat banyak. Salah satu yang direkomendasikan di dalam kitab ta'lim ini adalah kitab akhlak yang dikarang oleh Kiai Nasiruddin Abul Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma khifdu ma yaqa fi ba'dil ahayina. Wa amma lan adapun hifdu ma ngeraksa perkara yaqa kang tumiba apa fi ba'dil ahayina ing dalam setengah piro-piro mangsa. Fa fardun mangka iku hukumnya fardu ala sabilil kifayati ing atase dalan kifayah, ngalap cukup. Idza qoma nalikane wis netepi bihi kelawan fardu kifayah sopal ba'du setengah wong fi baldatin ing dalam suwijine negara saqata mangka gugur apa fardu kifayah anil baqina ing atase sakabehane wong liyane. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada fardu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain berarti sesuatu kewajiban
yang harus dilakukan oleh setiap individu. Sedangkan fardu kifayah adalah suatu kewajiban yang boleh diwakili oleh sebagian kelompok saja, di mana ketika sesuatu kewajiban itu sudah dilakukan oleh sebagian kelompok umat, maka kelompok yang lainnya tidak berdosa. Tapi apabila tidak ada satupun yang mengerjakannya, maka seluruh desa, seluruh negara tersebut akan dikenai dosa. Itulah yang disebut dengan fardu kifayah. Fa in lam yakun fil baldati man yaqumu bi fa in lam yakun mangka lamun oranana fil baldati ing dalam negara sapa man wong yaqumu kang jumeneng sapa wong bi kelawan fardu kifayah istaraqo mangka pada kumpul jami'an hala sakabehane fil ma'sami ing dalam dosa. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika tidak ada satu orang pun yang mengerjakan kewajiban tersebut, jadi fardu kifayah nggak ada satupun yang mengerjakan, maka semua orang ikut menanggung dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu 'alal imami ay ya'muruhum bidzalik. Fayajibu mangka wajib 'alal imami ing atase imam apa ay ya'muru yen tamrentah sapa imam hum ing ahli negara bidzalika kelawan mengkono-mengkono fardu kifayah. Tidak semua orang dalam sebuah negara menjadi dokter semua. Harus ada profesi yang lainnya. Tidak semua orang harus menjadi petani semua. Tidak semua orang harus menjadi pedagang semua. Ya. Itu kira-kira gambaran dari fardu kifayah. Ketika sudah ada yang mewakili, maka yang lainnya tidak berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yujbiru 'alal baldati. Wa yujbiru lan yenta maksa sapa imam ahlal baldati ing ahli negara ala dzalika ing atase mangkonon tapi fardu kifayah faqila mangka den ucapaken bi anna ilma ma yaqo bi anna ilma kelawan satune ngerti ma ing barang ya kok kang tumiba apa ma ala nafsi ngatasé awak dheweke muslim fi jamil ahwali ing dalam sakabehane pira-pira tingkah bimanzilati ta'ami kelawan nggon-nggone temurune pangan la budda likulli wahidin la budda ora kana ora likulli wahidin kedue saben-saben wong sawiji min dalika saking mengkon-mengkon ta'am wa ilma malan satune ngerteni perkara ya kok kang tumiba apa ma fi ba'dil ahayina ing dalam setengah pira-pira mangsa bimanzilati dawai kelawan menganggoni tambah atau obat yahtaju kang butuh ilahi maring dawa fi ba'dil awqat ing dalam sebagian pira-pira mangsa atau waktu. Ini untuk menguatkan kembali. Tadi ada orang yang harus mengerti ilmu gizi, ada orang yang mengerti tentang pengobatan, ada sebagian orang yang mengerti tentang merawat orang sakit, suster, dokter. Dalam sebuah negara, dalam sebuah desa harus ada. Tidak semua masyarakat di desa tersebut harus jadi dokter. Tidak semua di desa tersebut harus jadi perawat. Mohon maaf banyak gangguan. Agak ini ya, banyak batuk-batuk. Wa ilman nujum lan mengetahui wa ilman nujum lan satune ilmu nujum bimanzilatil maradi kelawan enggon-nggone lara fa ta'allumu haramun
mangka utawi ngaji ilmu nujum iku haramun haram li'annahu karena setune ilmu nujum iku yaduru mbahayani wala yang faulan ora manfaati wal harabu lan melayu min qadaillahi ta'ala saking ketetapannya Gusti Allah taala. Wa ilmu nujum itu diharamkan. Apa itu ilmu nujum? Nujum itu dari kata najmun, bintang, ilmu perbintangan. Jadi pada zaman dulu mungkin sekarang juga masih ada, itu ada orang yang tahu ilmu nujum, kemudian ilmu nujum itu digunakan untuk menebak nasib seseorang di masa depannya. Misalnya seseorang dilihat garis tangannya, kemudian oleh ahli nujum itu dia terangkan bahwa kamu nanti akan begini, kamu akan begini, akan begitu. Sehingga untuk mempelajari ilmu yang seperti itu diharamkan, karena seolah-olah kita itu tidak mengakui adanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qadri lan pastene Allah ghairu mumkinin kang ora kongang. Wajibu mangka wajib likuli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa yastagila yen tak ketungkul sapa muslim fi jami awqati ing dalem sakabehane pira-pira waktune muslim bi dzikrillah taala kelawan eling zikir maring Gusti Allah taala wa du'a ilan berdoa wa tadarilan DP maring Allah wa qiraatil Qur'an lan baca Quran wa shadaqati lan ngetuaken sedekah ad-dafiati kang bisa nolak lil balai maring pira-pira belai wa yas'ala lan yen ta padan jaluk sapa muslim Allah taala ing Gusti Allah taala alafa ing pangapura wal afiat lan jaluk kewarasan sehat fid dunya ing dalam kehidupan dunia wal akhirati lan ing dalam kehidupan akhirat. Orang Islam wajib untuk memperbanyak menghabiskan waktunya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini maknanya sangat banyak sekali, bukan berarti hanya zikir itu yang biasa kita kenal dengan membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu juga zikir. Itu namanya zikir lisan. Zikir itu secara bahasa artinya ingat, mengingat Allah. Zikrullah itu ingat kepada Allah. Jadi selain dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah yang biasa kita lakukan setiap sesudah sholat, ada juga mengingat Allah itu dengan melihat ciptaan-ciptaannya yang terhampar di alam jagat raya ini yang sangat luas ini. Itulah zikir dalam pengertian yang lebih luas lagi, bukan hanya duduk di masjid kemudian membaca kalimat thayyibah, tapi zikir kepada Allah juga kita melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menciptakan sesuatu. Setelah kita mempelajari keagungan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, kemudian kita menciptakan sesuatu dan sesuatu itu bisa bermanfaat bagi orang banyak, itu sungguh sangat luar biasa. Seperti sekarang banyak penemuan itu saya yakin berlatar belakang pertamanya itu mempelajari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya penemuan yang sekarang lagi booming, itu ada orang yang bisa menemukan obat untuk menangkal virus corona. Itu luar biasa.
dari penemuannya dia bisa menyelamatkan umat manusia lebih banyak. Wa du'a, dan orang Islam dianjurkan banyak berdoa. Mengapa doa harus diperbanyak? Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ad-du'a silahul mu'min, bahwa doa itu adalah senjata yang paling ampuh bagi orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin itu senjatanya bukan pedang, bukan meriam, bukan rudal, tapi senjatanya orang mukmin itu adalah doa. Perbanyak doa kepada Allah dan yakinlah bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti dikabulkan. Jadi Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, aku mengikuti sangkaan hambaku. Jadi kita ketika berdoa jangan sampai dalam pikiran kita, dalam hati kita berpikir, Allah ini tidak mungkin akan mengabulkan doa kita. Jangan. Itu namanya pesimis. Sedangkan Allah sudah berjanji, Allah akan mengikuti persangkaan hambanya kepadaku. Jadi optimislah dalam berdoa, yakinlah bahwa suatu saat doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Tadi dikatakan bahwa doa itu adalah senjata yang paling hebat yang dimiliki oleh orang-orang mukmin. Wa tadarru'ilan DP-DP. Ya, DP-DP itu artinya jangan sombong. Tadarru' handap asar. Wa qiraatil Qur'an, lan baca Qur'an, apalagi sekarang di dalam bulan suci Ramadan. Usahakan kita 1 bulan minimal hatam 1 kali, dengan perincian, dengan target 1 hari 1 juz, sehingga dalam 30 hari kita bisa menghatamkan 1 kali Al-Quran. Nah, bagaimana dengan santriwati yang biasanya dalam 1 bulan itu pasti ada bolongnya, minimalnya itu seminggu. Nah, sehingga kalau ingin full hatam 1 bulan 1 Al-Quran, berarti 1 hari itu jangan 1 juz, dilebihi 1 juz 2 lembar, misalnya seperti itu. Ya. Jadi nanti ketika pas terakhir bulan suci Ramadan tetap kita bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 juz, satu kali maksud saya. Syukur lebih dari 1 kali, misalnya dalam 1 bulan bisa menghatamkan 2 kali, dalam 1 bulan Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau belum bisa 2 kali atau 3 kali, minimal kita usahakan Ramadan tahun ini bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali selama sebulan suci Ramadan ini. Wasadaqatilan, bersodakoh. Apa sodakoh yang bisa kita perbuat? Dengan harta kita bisa, dengan tenaga kita bisa, dengan pikiran kita bisa. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa senyum saja, ya, senyumnya orang Islam kepada orang Islam yang lainnya, tapi senyumnya yang ikhlas, senyum yang keluar dari hati yang ikhlas, itu sudah termasuk sodakoh. Jadi sebetulnya sodakoh ini banyak sekali macamnya. Tentunya kalau misalnya kita berharta, ya jangan hanya senyum sodakohnya, keluarkan juga sebagian harta kita. Yang punya ilmu jangan pelit berbagi ilmunya, sodakohkan ilmu kita. Toh ilmu yang kita bagikan itu tidak akan mengurangi ilmu yang kita miliki. Bahkan ketika ilmu kita itu dibagikan, maka ilmu kita semakin bertambah dan berkembang. Ada fiatilil bala,
mengapa dianjurkan kita bersedekah? Karena dengan bersedekah ada fi'ati lilbala, untuk bisa nolak bala, mencegah belai. Wa yas'alullah wa yas'alalan nyuwun pertolongan Allah ing Gusti Allah taala alafwa ing pangapura. Ya, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam bulan suci Ramadan. Karena kita ini adalah hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Maka saat inilah, di dalam bulan suci Ramadan inilah saat yang paling tepat untuk kita memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wal afiyah lan jaluk diparingi waras badane, jaluk diparingi bagja uripe fid dunya wal akhirah, baik itu hidup di dunia, lebih-lebih lagi adalah kehidupan di akhirat. Masya Allah. Para hadirin, para santri, para alumni Pondok Pesantren Hidayatul Rahman Sukra dimanapun berada, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak halangan batuk. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini ada manfaatnya bagi kita untuk mengisi waktu luang sambil menunggu tibanya berbuka puasa. Kalau ada kebaikan, sekali lagi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan saya. Kalau misalnya ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan, itulah sesungguhnya muncul dari pribadi saya sendiri, hamba Allah yang sangat lemah, yang sangat dhaif, dan yang sangat bodoh. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan dimaafkan atas segala kekurangannya. Kita tutup pengajian sore hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.